Saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Salam. Kami percaya bahwa kita sungguh bersukacita ketika hari ini kita boleh bersekutu dalam ibadah yang penuh dengan kekeluargaan ini, walaupun untuk sementara kita beribadah di rumah masing-masing. Kita boleh kuat, sehat, dan beroleh sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu hak istimewa bagi kita pada hari ini boleh berjumpa dan beribadah, memuji serta menyembah Allah yang Maha Besar. Terpujilah Dia. Marilah dengan sukacita Tuhan kita memulai ibadah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan 2. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya, kita bernyanyi. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup kepada kami, agar tetap percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami yang tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai dengan 2. Bintang gemerlapan
pertama beserta maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai dengan 2. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kematian orang fasik, melainkan aku berkenan pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai dengan 2. Di
sebagai pendahulu khotbah yang tertulis pada Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12. Beginilah firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu yang membuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya pun percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 sampai dengan 2. Percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat, dilanjutkan dengan doa syafaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ibadah minggu ke-19 setelah Trinitatis, 18 Oktober 2020, dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah dikirimkan melalui WA grup masing-masing dan bisa di-download di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang kedua, ibadah minggu sore, minggu ke-19 setelah Trinitatis, 18 Oktober 2020. Akan dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 17 WIB. Tata ibadah akan dikirimkan melalui WA grup masing-masing dan bisa di-download di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang ketiga, ibadah minggu ke-20 setelah Trinitatis, tanggal 25 Oktober 2020, akan dilaksanakan secara live streaming dari Gereja GKPA Medan Barat. Jemaat yang berada di rumah dapat mengikuti ibadah ini melalui live streaming di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat masuk pukul 10 WIB. Tata ibadah akan dikirimkan melalui WA grup WEK masing-masing dan bisa di-download di Facebook GKPA Parlagutan Medan Barat. Yang keempat, pertangyangan keluarga. Akan dilaksanakan pertangyangan keluarga di hari Selasa 20 Oktober 2020, masuk pukul 18 WIB. Pertangyangan keluarga ini dilaksanakan melalui online streaming di YouTube GKPA Parlagutan Medan Barat, pelayan firman Pendeta El Pasaribu STH. Tata ibadah akan dikirimkan melalui WA grup di WEK masing-masing. Diharapkan partisipasi jemaat dalam pertangyangan keluarga ini. Yang kelima, persembahan ibadah minggu, pertangyangan keluarga, dan persembahan bulanan. Persembahan minggu, pertangyangan keluarga, dan persembahan bulanan selama ibadah di rumah dapat diberikan kepada sintua di WEK masing-masing pada saat mengantarkan tata ibadah dari hari Kamis sampai Sabtu setiap minggunya. Sintua WEK akan menyetorkan kepada bendahara sebelum hari minggunya atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1050024051975 atas nama Gereja Kristen Protestan Angkola Parlagutan Medan Barat. Yang keenam, berita duka cita. Majelis dan Jemaat GKPA Parlagutan Medan Barat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Agus Marpaung di hari Jumat 16 Oktober 2020 di Bandung. Tutup usia 70 tahun. Dikebumikan di Bandung di hari Sabtu 17 Oktober 2020. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ketujuh, katekisasi Sidi. Akan dilaksanakan katekisasi Sidi hari Sabtu 17 Oktober, Minggu 18 Oktober, dan 24 Oktober 2020 melalui aplikasi Zoom. Masuk pukul 16 WIB. Pengajar Pendeta El Pasaribu STH. Diharapkan kepada semua peserta Sidi untuk dapat mengikutinya. Yang kedelapan, ibadah penghiburan. Akan dilaksanakan ibadah penghiburan kepada keluarga Nyonya Pendeta Pelubis STH Buru Siregar di hari Minggu 18 Oktober 2020 setelah ibadah live streaming selesai.
bertempat di Sopo Godang Angkola, Jalan Cangkir, nomor 8 Medan. Diharapkan kepada jemaat yang hadir agar mematuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker atau face shield. Yang kesembilan, pemberkatan nikah. Telah menerima pemberkatan nikah di hari Sabtu 17 Oktober 2020 di Gereja Betani Indonesia, yaitu Dr. Gigi Bella Siregar dengan Jen Jenesli F. Tumanggor SD. Semoga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Yang ke-10, warta pertama dan kedua pemberkatan nikah. Akan menerima pemberkatan nikah di hari Selasa 20 Oktober 2020 di Gereja GBKP Kampung Lalang, yaitu Rita Mariani Borubangun, Jemaat GKPA Parlagutan Medan Barat, Resort Medan Barat. Anak dari Bapak Ruli Bangun, Ibu Boru Sitepu, almarhum dengan Satriawan Ginting. Anak dari Bapak Tedeh Ginting, almarhum Ibu Saber Boru Sitepu, Jemaat GBKP Kampung Lalang. Yang ke-11, warta pertama pemberkatan nikah. Akan menerima pemberkatan nikah di hari Sabtu 29 Oktober 2020 di Gereja GKPA Parlagutan Medan Barat, yaitu Kristina Boru Ritonga, putri dari Bapak Janes Ritonga almarhum Ibu Nurlini Boru Lubis, Jemaat Gereja GKPA Parlagutan Medan Barat, Resort Medan Barat, dengan Heri Palona Bonatua Pasaribu, anak dari Bapak W Pasaribu almarhum Ibu M Boru Simare-Mare, Jemaat GKPI Sukapardamaian, Resort Siantar 1. Yang ke-12, amplop pesta olop-olop 45 tahun GKPA. Amplop pesta olop-olop 45 tahun GKPA sudah dibagikan oleh Sintua di WEK masing-masing kepada jemaat GKPA Parlagutan Medan Barat pada saat mengantarkan tata ibadah Minggu 18 Oktober 2020 ke rumah jemaat. Diharapkan amplop pesta olop-olop 45 tahun GKPA diserahkan kembali kepada Sintua di WEK masing-masing sampai dengan Minggu 1 November 2020. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Yang ke-13, tok-tok porsan pembangunan konsistori dan rumah koster GKPA Medan Barat. Jemaat yang sudah memberikan tok-tok porsan pembangunan konsistori, yaitu yang pertama Nyonya Pendeta P. Lubis Boru Siregar 250.000, yang kedua keluarga Sintua MEH Siregar Boru Siagian 250.000. Jadi saldo sampai dengan Minggu 18 Oktober 2020 sebesar 26.150.000. Sampai demikian pembacaan warta jemaat. Kita satukan hati kita berdoa. Puji dan hormat bagi Engkau Allah Bapa kami, Sang Pencipta, Sang Pemilik semesta. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang dengan kerendahan hati kepadamu dalam setiap harapan dan permohonan. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati dan melindungi kehidupan kami, dan menjauhkan kami daripada sakit penyakit. Ya Allah Bapa kami, Engkau selalu setia dalam kasih-Mu. Kau menunjukkan kasih karunia-Mu dalam setiap aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, dalam setiap persekutuan kami, Engkau selalu memimpin dan membimbing kami. Kami berdoa Tuhan, dalam setiap ibadah kami, ibadah minggu kami yang kami laksanakan dalam live streaming, kiranya Tuhan Engkau selalu membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dengan bijak dapat melayani jemaat-Mu. Dan terima kasih Tuhan, dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, dalam 1 minggu yang lalu dapat berjalan dengan baik.
Itu semua karena Engkau ya Allah Bapa kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pelayan di tengah-tengah gerejamu ini, pendeta, sintua, dan setiap koordinator kategorial yang dengan kerendahan hati melayani Engkau Tuhan. Biarkanlah kuasa-Mu, biarkanlah Engkau selalu meneguhkan iman kami, dan biarkanlah Engkau selalu menguatkan kami untuk bisa melayani Engkau dalam setiap napas kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk pelayanan kami yang kami rencanakan dalam 1 minggu ke depan. Kiranya Engkau memberkati dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarkan Tuhan dalam setiap kegiatan persekutuan yang kami lakukan, itu semua hanya untuk membangun kerajaan-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah sore yang kami laksanakan, pertanyaan keluarga, dan juga Tuhan katekisasi dalam mengajarkan dan menumbuhkan iman di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau yang bekerja, biarkanlah kuasa-Mu yang selalu menemani kami dalam setiap pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Biarkanlah Engkau yang hadir menunjukkan kuat kuasa-Mu. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, di mana Engkau menyatakan berkat yang melimpah bagi jemaat-Mu yang bertumbuh dan semakin dewasa di bertambahnya umur mereka Tuhan. Dan juga Tuhan berkati mereka yang juga bertambah umur pernikahan mereka. Biarkan Tuhan di dalam bertambahnya umur mereka sukacita yang daripada Tuhan menyertai mereka. Kiranya Engkau memberkati di setiap kehidupan, pekerjaan, dan aktivitas mereka, dan semakin bertumbuh dan hanya mengandalkan Engkau saja dalam setiap langkah kaki mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka lemah, tapi teguhkanlah iman mereka, dan biarkan setiap kehidupan mereka hanya untuk Engkau saja, dan Engkau pakai menyatakan berkat di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan yang tua, muda, anak-anak, serta simpatisan. Engkau berkati kiranya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap rencana dan kegiatan yang mereka lakukan Tuhan. Dan biarkan Tuhan Engkau yang memimpin mereka di dalam kebenaran menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Jauhkan mereka dari setiap pergumulan Tuhan, tapi kuatkan mereka untuk bisa setia di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang Kau selamatkan, dan biarkan kami mempersembahkan kehidupan kami untuk Engkau saja, dan termuliakanlah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu yang datang membawa ucapan terima kasih, ucapan syukur, perpuluhan dan persembahan bulanan. Itu semua hanya untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi yang datang kepadamu menyatakan korban syukur kami. Biarkan Tuhan itu hanya untuk membangun kerajaan-Mu saja, dan menyatakan kabar sukacita bagi seluruh bumi ini, dan bertumbuhlah persekutuan-persekutuan yang menyembah Engkau Allah Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami juga Tuhan berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Agus Marpaung yang masih dalam keadaan berduka. Biarkanlah Engkau yang menjadi penghibur yang sejati di dalam kehidupan keluarga ini Tuhan yang berduka. Kami Tuhan juga ikut berduka, tapi kami percaya Engkau akan mampukan dan kuatkan kami untuk melewati setiap kedukaan kami ini. Begitu juga Tuhan keluarga, biarkan ratapan menjadi suatu kepuasan untuk menyatakan kesedihan dalam hati mereka. Tapi Tuhan, biarkan Engkau juga yang menjadi
pemimpin untuk kehidupan mereka melewati keberdukaan itu. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit dan dalam proses pemulihan. Nyonya Sinaga Boru Panjaitan, Nyonya Julian Siregar Boru Marbun, Bapak Dr. Mangain Hasibuan, Bapak Abram Nasution, Bapak Jeffrey Silitonga, Bapak BP Lubis, Bapak Binsar Sinaga, Nyonya F. Matondang Boru Nenggolan, dan Joanuel Lubis. Kiranya Engkau menopangkan tangan-Mu dan menyatakan mujizat-Mu bagi mereka Tuhan dalam setiap proses penyembuhan. Dan biarkan juga Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga yang setia untuk merawat jemaat-Mu ini Tuhan yang dalam keadaan kurang baik. Tapi kami percaya Engkau akan menjadikan hal yang baik dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarkanlah Engkau dengan kuasa-Mu Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, segala sumber kesembuhan itu hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Allah Bapa kami untuk kebaikan-Mu. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati untuk setiap keberdosaan kami. Kau jauhkan kami Tuhan dari godaan si iblis Tuhan. Biarkan kami mampu setia dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau ajari kami Tuhan, dan Engkau bimbing kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengerti dan menerima firman kebenaran itu Tuhan. Setiap kebenaran-Mu, terpujilah Engkau Allah Bapa kami, biarkan tengah-tengah dunia ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan, Kau
damai sejahtera Allah dari segenap hati. Itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu yang ke-19 setelah Trinitatis terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-42, dimulai dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elipas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Maka pergilah Elipas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zophar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Krenhapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Kekuatan hidupku,
Salam Ibu Bapa yang kekasih, Horas Madihita Saluhut. Di minggu yang ke-19 setelah Trinitatis ini, lewat firman Tuhan yang telah kami bacakan, yang telah kita dengar bersama, diberi topik melestarikan budaya. Kalau sekilas kita perhatikan Ibu Bapa yang kekasih, Kitab Ayub pasal yang ke-42 ini seolah-olah atau nampak-nampaknya tidak ada hubungannya untuk melestarikan budaya. Kenapa kami katakan demikian? Berbicara menyangkut budaya, mungkin dalam benak kita pasti timbul kebudayaan yang ada di satu-satu daerah. Kami melihat dari sudut kata budaya, budi dan daya, dari kehidupan seseorang, dari kehidupan bermasyarakat di satu perkampungan, di satu daerah yang kehidupannya sungguh sangat baik, yang selayaknya untuk diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Mungkin kalau dalam versi yang disebut dengan budaya, dalam budaya sekolah, bisa jadi manortor, bisa jadi onang-onang, bisa jadi sitogol. Hal-hal yang sedemikian adalah merupakan salah satu jenis budaya, termasuk seni atau maronang-onang atau marsitogol. Sebelum kita lanjutkan akan paparan lewat kitab Ayub dalam hal melestarikan budaya, boleh sekilas kita perhatikan dalam firman Tuhan yang dibacakan tadi lewat epistel dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, pesta di Kana. Pesta perkawinan di Kana, ada budaya dalam kehidupan orang Kana. Kalau ada pesta sukacita, dalam acara tersebut, dalam acara sukacita itu, biasanya hasuhuton tuan rumah mempersiapkan minuman anggur. Artinya Ibu Bapak yang kekasih, budaya orang Kanaan pada saat itu, kalau ada hajatan seseorang itu hasuhuton, dalam kebudayaan mereka diperkenankan untuk minum anggur. Mungkin Ibu Bapak yang kekasih, dalam kebudayaan orang Batak, kita pernah mendengar pasituak natonggi. Pasituak natonggi. Apakah itu ada? Justru itu kalau kami boleh katakan budaya. No pasituak natonggim. Mungkin di Persiakola tidak pernah kita dengar pasituak natonggi. Tapi itu salah satu yang menunjukkan budaya. Baik dalam kehidupan orang Kanaan, baik kehidupan orang Batak, atau kehidupan seseorang itu, atau sekelompok manusia, atau satu-satu daerah, atau satu perkampungan perhutauan, ada hal-hal yang baik yang akan diwariskan untuk generasi ke generasi berikutnya. Kembali kepada firman Tuhan lewat kitab Ayub, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, siapa Ayub yang sebenarnya? Kalau kita baca dalam pasal yang pertama, Ayub berasal dari daerah Uz di wilayah Edom, di bagian tenggara Laut Mati, yang dikategorikan itu berdekatan dengan daerah Arabia. Bisa jadi Ayub adalah berasal dari keturunan Arabia. Yang kedua, kehidupan Ayub pada saat itu adalah salah seorang yang sungguh taat dan selalu setia kepada Allah yang dipuja dan yang disembahnya. Salah satu tujuan cita-cita orang Batak adalah hamuraon,
Hagabeon, Hasangapon. Di daerah Arabia, salah satu orang yang terkaya, yang dalam kehidupan seseorang itu adalah Ayub sendiri. Dia adalah orang yang kaya raya. Hartanya, kambing domba, ternaknya, dan lain-lain. Dia gabe, tubuhan anak, tubuhan buru. Dia terhormat, sangat di daerah itu. Tapi sungguh sangat luar biasa kerendahan hatinya untuk selalu taat, tunduk kepada Tuhan. Dan itu sangat dibanggakan Allah. Yang berikut, Ayub tidak menyombongkan apapun yang telah dimilikinya. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia terpandang terhormat, walaupun dia gabe, dalam kerendahan hati. Kalau kita baca ibu bapak yang kekasih dalam Amsal 22 ayat 4. Firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa Batak yang sederhana sebagai terjemahan bebas dari isi Amsal 22 ayat 4. Biar mida jahuban permulaan nih hamuraon, hagabeon, hasangapon. Unsur takut akan Tuhan yang menjadi dasar dari kekayaan, kehormatan terpandang, sangap, dan Allah memberkati kehidupan rumah tangganya. Yang berikut yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan Ayub, dalam kesetiaannya, perbincangan Allah dengan iblis untuk mencobai Ayub. Di kitab Ayub pasal yang kedua, di sana boleh kita lihat bahwa Allah berbincang-bincang, sangat enak, kompak nampaknya kalau menurut penafsiran kami. Ketika Allah memimpin pertemuan dengan para bala tentaranya, pada saat itu juga hadir di dalamnya iblis. Allah berkata, apakah kamu sudah melihat hambaku Ayub yang sungguh sangat setia? Apapun yang terjadi, Ayub tetap tunduk, taat, dan takut akan Tuhan. Tapi iblis, kalau saya pakai ibu bapak dalam bahasa Batak, karena sudah dilihat kodo kuasa diau. Coba Tuhan serahkan kuasa kepadaku, aku akan mencobai dia. Pasti dia tidak akan setia lagi kepada Tuhan. Kalau saya pakai cara berdiskusi di daerah Tapanuli Selatan, tutu dehe hatami. Artinya ibu bapak yang kekasih. Yang mencobai Ayub bukan Allah, tapi iblis. Pengertian lain, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Allah melihat, mengetahui, bahkan mengizinkan apa yang akan iblis perbuat buat Ayub. Sekali lagi dari perikop ini, ketika iblis berbincang-bincang dengan Allah untuk mencobai Ayub, Ayub orang yang setia pada mulanya dan tunduk taat kepada Allah. Allah mengetahui, bahkan mengizinkan pencobaan iblis buat Ayub. Ibu bapak yang kekasih, pencobaan itu di kemudian hari, baik harta kekayaan, hamuraon, hagabeon, hasangapon, apapun yang telah dimiliki Ayub. Ini ibu bapak yang kekasih sekedar hanya untuk menyegarkan ingatan kita ketika kita masih sekolah minggu. Malapetaka atau cobaan iblis kepada Ayub sungguh sangat luar biasa. Segala harta kekayaan ludes, habis, bahkan anak dan burunya mati, harta kekayaan punah. Ditambah lagi penyakit kulit, kalau dalam
tradisi mungkin orang Yahudi dan tradisi orang Batak, najolo mulo sahit puru atau sakit kulit atau kusta itu dianggap adalah kutukan atau hukuman Tuhan buat seseorang. Dan orang yang menanggung, yang menderita demikian pasti dikucilkan karena dianggap dia telah dihukum oleh Tuhannya. Apapun sakit penyakit yang ditanggung oleh Ayub, pada mulanya Ayub sungguh sangat-sangat tetap setia, tunduk dan taat menyembah Tuhan. Di kemudian hari kalau kita baca pasal yang ke-30, 31 dan 32 kitab Ayub, bahkan istri Ayub, orang yang terdekat kepada Ayub, mempengaruhi Ayub. Saya pakai ibu bapak dalam bahasa Batak. Indana tutu behodah namar Tuhani. Tidak benar lagi kebaikan Tuhanmu samamu. Masa Tuhan mengutukmu, memberikan hukuman yang sangat luar biasa. Anak bodoh kita semuanya habis, harta kekayaan habis. Dengan tujuan si istri mempengaruhi. Raha melutuhita bahasa masa si songoni, kalau hal demikian terjadi dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengar di TV, jalan pintas dianggap pantas. Nada bibe, mau lo budaya nilak Batak, nak pula tu dokter behitan, nak pula martangiang be. Itopot mah akapar si boto, merubah kampung mahita dalam tanda petik mardati. Tapi hal itu tidak dilaksanakan oleh Ayub. Ada lagi saudaranya, teman kompaknya, kalau boleh kami katakan teman kompaknya, orang Batak mengatakan jonok pedonga tubu, jonohando donga parhundu. Orang yang markahamarang itu berserak di perantauan, di sana sini, tapi yang terdekat adalah orang yang duduk bersama. Nah, pajonok-jonok, yaitu Bildad, Elipas dan Zopar. Mereka juga kawan kompak Ayub ini, mempengaruhi, menggerogoti iman percaya Ayub. Ini naibana binamar Tuhan ini. Tinggal kumai dengan tujuan nak pula setia biho namar Tuhan ini madiuhub Tuhan mardatu marubat jalan pintas mahita. Dalam pasal yang ke-32, kalau kita baca ibu bapak yang kekasih, di sana boleh kita lihat sempat Ayub kesal dalam kehidupannya dan hampir-hampir goyah. Kalau kami mengatakan sudah goyah, di mana Ayub mengutuk hari kelahirannya. Kalau demikian Tuhan, yang akan terjadi dalam hidup dan kehidupanku sungguh sangat sakit. Saya menderita, saya dipengaruhi. Bukan hanya saudara, bahkan istri, orang yang terdekat ke saya. Anggotok kinando namar haji tahu Tuhan bahenon. Bagusan kian ketika saya masih dalam rahim ibuku, kau punahkan aku. Pasal yang ke-42, karena Sopar, Elipas dan Bildad, saudara teman kompak Ayub, adalah orang-orang yang setia kian kepada Tuhan, dan Tuhan menugasi ketiga orang ini sebenarnya untuk menghiburkan Ayub. Dapat kot kamu si Ayub, beritakan kepadanya biar iman percayanya tetap teguh. Tapi luar biasanya ibu bapak yang kekasih, apa yang diharapkan Tuhan dari teman akrab Ayub ini bertolak belakang dengan apa yang Tuhan harapkan. Karena apa? Mereka bukan menyampaikan penghiburan, bahkan mempengaruhi Ayub biar jangan lagi setia kepada Tuhan. Mulai dari ayat 7 tadi kita melihat ibu bapak yang kekasih, maka Allah murka, marah kepada Sopar, Elipas dan Bildad. Karena apa? Aku akan mengutukmu. Karena apa? Kamu
memutarbalikkan kebenaran. Husuru hamu mando hatana tutudo tu si Ayub, tapi kamu memutarbalikkannya. Karena kamu menyampaikan kabar bohong dalam tanda petik dalam kehidupan kita belakangan ini. Sering kita mendengarkan istilah hoak. Karena ulahmu ini, ulah kamu bertiga ini, aku akan memusnahkan, menghukum kamu bertiga. Karena apa? Kamu memutarbalikkan kebenaran. Tidak seperti Ayub, hambaku. Tapi walaupun demikian, hukuman yang telah direncanakan Allah buat Sofar, Elifas, dan Bildad karena kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Buat kamu bertiga, karena kamu lain beda dengan Ayub, biar kamu berdamai dengan Ayub. Orang Batak sering pakai istilah manopoti. Manopoti untuk berdamai. Mungkin dalam budaya orang Batak juga, kalau ada seseorang dalam tanda petik kesalahpahaman atau ada persoalan pertengkaran antara tulang dan bere, sering tua-tua mengatakan tolema puang anaha buat manuhi sangan apinah lugu paulihamu mai asa tatupoti tulangmu tatupoti hasalaata. Artinya ibu bapak yang kekasih, dalam perdamaian karena perselisihan perbedaan pendapat akan iman Ayub bersama temannya yang bertiga itu, Allah menganjurkan tetap harus ada dasarnya. Buat hambeng domba pitu ekor sambal hamumai, buat kamumai, bawalah itu kepada Ayub dan katakan kepada Ayub, biar Ayub mendoakan kamu agar aku, dalam tanda petik Tuhan, tidak melakukan hukumanku kepada kamu. Karena hanya Ayub, karena hanya doa Ayub yang saya dengarkan. Ibu bapak yang kekasih, lewat firman Tuhan melestarikan budaya. Baik di Kana, baik dalam kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Ayub, budaya-budaya apa yang akan mau kita warisi? Yang pertama, ketekunan Ayub walaupun dalam kesengsaraan. Tapi boleh yang sebelumnya. Ketaatan Ayub perlu kita budayakan, kita lestarikan, kita wariskan dari generasi ke generasi. Iman percayanya walaupun dia kaya, terpandang terhormat dan hidup tidak dalam kesombongan. Yang berikut, walaupun Ayub dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam pengaruh istri, dalam pengaruh teman-temannya untuk menjauh dari Tuhan, dalam tanda petik dalam kehidupan kesengsaraan Ayub, biar selalu kita wariskan bahwa dia tetap tunduk dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, budaya kehidupan yang baik. Molo tungadok penasala na humurang, molorodo manopoti, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Elifas, Bildad dan Sofar. Ada kalanya merdengkan Muse, karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu adalah baik adanya. Napapatkon yang berikut dalam hal melestarikan budaya. Katakan yang benar dan jangan mengkutak-katik kebenaran itu, karena Allah itu benar. Katakan yang baik dan jangan mengkutak-katik yang baik itu hanya untuk kepentingan dirimu,
Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang mempermainkan Allah. Kita lestarikan apa yang baik dalam kehidupan ini. Kita warisi. Sehingga kalau segala sesuatunya itu kita lakukan dan dengan tunduk dan taat kepada Tuhan. Allah berjanji kepada Ayub, Allah akan mengembalikan 2 kali lipat apapun yang pernah Ayub miliki. Walaupun dalam kehidupannya suka dan duka selalu tunduk dan taat kepada Tuhan. Paulus dalam Filipi 4. Di sana jelas dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi Paulus menandaskan, dan mungkin ini yang dianut oleh Ayub. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Baik suka maupun duka dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, wariskanlah, budayakanlah itu dari generasi ke generasi, sehingga Ayub bukan hanya kepada anak cucunya dia melihat anugerah berkat Tuhan, tetapi hingga kepada generasi yang keempat Ayub melihat kebahagiaan anak cucunya, karena itu adalah warisan berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu lewat kehidupan iman Ayub. Apapun yang terjadi, walaupun orang yang terdekat menggerogoti iman percayanya, sahabat-sahabat karibnya, iman percaya Ayub tetap Tuhan teguhkan. Orang yang terpandang, yang terhormat, yang terkaya pada saat itu juga menjadi panutan buat kami. Hidupnya adalah dalam kerendahan hati, tetap tunduk, taat dan setia kepada Tuhan, dan bukan menyombongkan status keberadaan kehidupannya. Dan ketika Ayub dalam duka cita, kemalangan anak-anaknya, kehilangan harta kekayaan, dia selalu setia kepada Tuhan. Dan ketika dia sempat merasa kecewa dalam kehidupannya, Tuhan masih mengasihi dia, dan Ayub kembali berbalik dan setia untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Perbedaan prinsip, perbedaan pendapat Ayub dengan istri, dengan saudara-saudaranya, karena kasih-Mu semuanya bisa terjalin kembali. Dan Tuhan memerintahkan, menugaskan agar berbuat yang terbaik, mengakui kesalahan, dan semuanya itu Tuhan perdamaikan, dan murka-Mu tidak akan terjadi kalau kami mewarisi hidup dan kehidupan, membudayakan kebaikan-kebaikan itu dalam kehidupan kami untuk generasi berikut dan generasi ke generasi yang akan datang. Berkati firman-Mu Tuhan untuk meneguhkan iman percaya kami.
Berkati ibadah kami. Biarlah berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami, para hamba-Mu, para pelayan-Mu. Biarlah kami menjadi jemaat-Mu yang terberkati. Seturut dengan berkat-Mu, perkenankan juga kami Bapa menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima dan sempurnakan Tuhan doa kami ini, karena kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kembali Ibu Bapak yang kekasih, kita persiapkan nyanyian kita. Ketika kita bernyanyi, kembali kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan agar diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Pergilah dengan damai sejahtera, kuatkanlah hatimu, peganglah yang baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kuatkanlah mereka yang putus asa, dukung mereka yang lemah, bantulah orang-orang yang sengsara, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, dan bersukacita selalu dalam kuasa Roh Kudus. Kiranya Allah berjalan di depan kita untuk menuntun hidup kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Horas Madihita Saluhutna.